minimal kesepahaman, dan kemudian kita sudah melakukan pemetaan, kemudian juga audiensi dengan perusahaan dan provider. PDAM, Ghost Digital, walaupun sebagian meterannya manual, sekarang ada juga semuanya akhirnya membentuk ekosistem masing-masing, ya kan? Bentuk ekosistem masing-masing. Terus ayo diukur lah itu secara nasional. Memerantarai semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat di Nagari, karena basisnya Sumatera Barat adalah Nagari. Pemanfaatan digitalisasi, jadi kami punya program digitalisasi termasuk memasukkan UMKM masuk di dalam platform, terutama untuk di sistem pembayarannya. Kami pun diamanahkan untuk bisa mengimplementasikan terkait transformasi digital ini di kawasan prioritas. Kawasan prioritas yang dimaksud adalah kawasan ekonomi khusus, kelautan perikanan terpadu. Tadi kan ditampilkan data oleh Pak Dis ya, indeks digitalisasi di Sumatera Barat itu yang sekarang angkanya 4,49, sekian, nasional 40, itu udah di atas sedikit. Tapi ada weakness pointnya di situ adalah di sisi sumber daya manusia dan masyarakat ya. Di situ kita tadi kan saya kasih analogi transformer kan, robot berubah jadi mobil, robot berubah jadi motor, robot berubah jadi macam-macam. Jadi dia berubah bentuk, betul-betul berubah bentuk, tapi nggak melepaskan komponen-komponen aslinya gitu kan. Ketika jadi robot mau apa bahannya bisa ada pintu mobil, itu kan transformasi dia berubah. Kalau kita bilang dari analog ke digital, terus gitu gua tadi yang dibahas itu ekosistem digital. Nah, karena COVID tadi terjadi percepatan digitalisasi di Indonesia 2,5 kali lipat dibanding diprediksi di awal ya. Terus tercipta ekosistem di pemerintahan, ekosistem pendidikan, ekosistem di bisnis, dunia usaha, UMKM, rumah sakit dan sebagainya, pelayanan publik ya, sebagainya. Tercipta ekosistem digital. Mereka mendevelop sendiri, perbankan, contoh Bank Nagari, dia punya ekosistem digital sendiri, dia develop sendiri, dia punya program sendiri, all in, dikembangkan sendiri gitu. Semen Padang juga punya, terus Bank Indonesia juga punya, macam-macam punya. Nah, terus gimana dengan anak-anak kita atau pengusaha-pengusaha tadi, ada pertanian, terus ada yang mewakili 50 kota, anak-anak itu, mereka juga membuat ekosistem digital sendiri gitu kan. Nah, tapi ada keterbatasan kemampuan mereka, SDM mereka. Nah, disitulah saya rasa perannya intervensi pemerintah. Jadi meningkatkan sumber daya tadi. Kalau perusahaan kayak Semen Padang, mereka tentu punya kapital yang cukup buat mengembangkan digitalisasinya. Semen Padang punya kapital yang cukup, Bank Indonesia gitu, pemerintah provinsi juga mungkin punya kapital yang cukup untuk mengembangkan digitalisasinya. Tapi anak-anak kayak tadi yang contoh yang tadi dari 50 kota dan dari Solo, mereka kan punya keterbatasan. Nah, disitulah intervensi pemerintah saya rasa harus masuk. Mungkin Kadiskominfo punya anggaran, punya program untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan ya, dalam digitalisasi di berbagai hal, atau minta bantu perusahaan-perusahaan tadi, Nagari, Semen Padang, yang lain-lainnya, apapun itu, misal PLN, memberikan CSR untuk mendevelop sumber daya manusia. Karena dari tadi data yang antara nasional dengan sumber, indeks digitalnya banyak permasalahannya, kecil angkanya ya di pengembangan sumber daya manusia. Saya rasa itu tadi pertemuan tadi sama-sama menyepakati bahwasanya memang pengembangannya dari sumber daya manusianya. Kalau ekosistem nanti mereka pasti berkembang sendiri ekosistem digitalnya, supaya terjadi peningkatan indeks digitalisasi di Provinsi Sumatera Barat, juga peningkatan indeks literasi digital di Provinsi Sumatera Barat. Waktu kita program yang sebelumnya saya dengan Pak Mayadi, situ kan ada kata-kata percepatan digitalisasi Provinsi Sumatera Barat. Saya rasa dengan pemerintah selanjutnya siapapun itu sepatutnya dilanjutkan. Karena memang ya gimana pun kita we are living in the digital world now gitu kan. Ya, kita nggak bisa menafikan bahwasanya segalanya sekarang serba digital. Jadi kata-kata dari program percepatan digitalisasi Sumatera Barat itu bisa diturunkan jadi beberapa program kerja, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kan membutuhkan nih sebenarnya untuk masyarakat ini supaya dia mau mengikuti pasar digital, mau juga menggunakan aplikasi analisis data sebab yang kita perlukan untuk
sektor pertanian. Makanya kita harus bantu kelompok-kelompok ini. Kelompok inilah yang akan nanti akan membangun ekosistem di daerahnya. Jadi ada 2 kelompok, yaitu kelompok di 50 kota dan kelompok yang di Solo yang akan kita bantu untuk tahap pertama ini. Nanti kalau dari permasalahan yang mereka temui, kita berkonsentrasi untuk mendukung mereka jangan sampai mati di tengah jalan. Nah, itu yang akan menjadi perspektif kita untuk menyusun kebijakan seperti itu.